Mengapa UU IKN digugat? Sudah bersama kami penggugat UU IKN Marwan Batubara dan tenaga ahli utama kantor staf Presiden Ali Mohtar Ngabalin. Selamat sore Pak Marwan dan Pak Ngabalin. Selamat sore. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat sore juga Pak Marwan, sudah bisa bergabung bersama kami. Pak Marwan. Baik, sepertinya masih ada gangguan komunikasi dengan Pak Marwan. Kalau begitu saya akan ke Pak Ngabalin terlebih dahulu. Pak Ngabalin, Undang-Undang IKN dinilai cacat hukum dan terburu-buru. Bagaimana Istana akan menghadapi gugatan Undang-Undang IKN ini? Ya, yang pertama, kalau undang-undang itu digugat, dibawa ke Mahkamah Konstitusi melalui judicial review, itu adalah konstitusional. Sehingga apa yang dilakukan oleh para penggugat tentu saja alam demokrasi menjadi penting bagi kita dalam satu proses pengesahan undang-undang seperti yang kita tahu hari ini adalah Undang-Undang Ibu Kota Negara. Dengan begitu ya kita memberikan respon yang baik dan nanti kita tunggu poin-poin apa yang menjadi batu ukuran terkait dengan apa yang diajukan oleh para anggota masyarakat ke Mahkamah Konstitusi. Baik, kita langsung tanyakan kepada Pak Marwan. Pak Marwan, apa yang menjadi poin atau dasar gugatan Undang-Undang IKN? Anda sebagai salah satu penggugat juga pada hari ini. Pak Marwan, apakah sudah bisa mendengar suara saya? Baik, sepertinya masih ada gangguan komunikasi dengan Pak Marwan Batubara yang merupakan salah satu penggugat Undang-Undang IKN. Kalau begitu saya akan kembali kepada Pak Ngabalin terlebih dahulu. Pak Ngabalin, bahwa kemudian salah satu poin yang kerap kali menjadi kritik atau menuai kritik masyarakat adalah disampaikan bahwa Undang-Undang IKN ini dibahas dan disahkan tanpa adanya keterlibatan publik, tanpa ada diskusi dengan publik. Tanggapan Anda? Ya, sebetulnya kalau bicara kaitannya dengan publik, maka tugas, fungsi, dan wewenang Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia jelas ya. Jadi mereka melakukan konsultasi publik, datang ke universitas, dan lain-lain sebagainya. Saya kira ini sudah berkali-kali disampaikan oleh Dr. Doli ya, sebagai ketua pansus. Dengan begitu maka saya kira tidak lagi menjadi kompetensi untuk kita bicarakan masalahnya, karena undang-undang itu sudah disahkan bahwa nanti kalau Bapak dan Ibu yang hendak mengajukan judicial review ke Mahkamah Konstitusi, saya kira sah-sah saja dan harus kita hormati langkah-langkah. Baik, artinya dari pemerintah dan DPR merasa bahwa sudah ada keterlibatan publik yang menjadi kritisi ini. Iya, karena itu DPR yang lakukan kan. Jadi DPR dalam berbagai kesempatan melakukan konsultasi dengan masyarakat, kemudian dengan kampus, dengan opinion leaders dan lain-lain. Jadi sekarang undang-undang itu sudah disahkan ya, RUU itu sudah disahkan. Tinggal makanya tadi saya katakan kalau nanti diajukan judicial review, kita harus memberikan apresiasi karena itu adalah sebuah proses demokratisasi yang harus dijunjung tinggi. Itu konstitusional. Baik, saya ingin ke Pak Marwan. Pak Marwan sudah bisa bergabung bersama kami? Ya, sudah. Baik, Pak Marwan, silakan, apa yang menjadi poin penting dalam gugatan Undang-Undang IKN hari ini? Oke, kita bicara permohonan uji formil ya, bukan uji material. Formil artinya ya dalam hal proses. Yang pertama, kita menyatakan bahwa Undang-Undang IKN ini tidak disusun dan dibentuk dengan perencanaan yang berkesinambungan. Misalnya kalau kita merujuk ke RPJM ya, RPJM 2007 itu tidak ada mencantumkan rencana pembangunan IKN. Lalu RPJM 2015-2019 itu sudah Pak Jokowi yang jadi presiden, itu juga belum ada. Lalu rujukannya itu hanya
peraturan Presiden nomor 18 tahun 2020 mendadak ini diusulkan. Artinya kalau kita bicara rujukan menurut undang-undang itu belum ada. Nah, dengan begitu kita tidak heran misalnya dalam hal penganggaran atau minimal tadi lah ya, kalau kita mau merencanakan secara baik menyusun dengan perencanaan yang memang sudah diatur dalam undang-undang sebelumnya, itu kita bisa memaklumi untuk adanya proses pembahasan undang-undang tersebut. Tapi nyatanya ini belum ada, ini tidak ada. Jadi tiba-tiba muncul keinginan Presiden seperti itu, ya artinya ini sesuatu yang tidak berkesinambungan, intinya begitulah. Kemudian hal yang penting lain adalah bahwa undang-undang yang punya 44 pasal, ya, itu ada 13 perintah untuk menerbitkan PP atau Perpres. Sementara materi muatan yang akan dituliskan, diatur di dalam PP atau Perpres itu adalah materi yang esensial dan strategis yang mestinya dicantumkan di dalam undang-undang itu. Kenapa? Karena ini masalah penting dan strategis menyangkut hajat hidup orang banyak. Maka yang membahas itu bukan saja DPR sebagai wakil rakyat, malah rakyat pun diberi kesempatan diatur dalam Undang-Undang P3, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 untuk ikut berpartisipasi dalam proses pembentukan undang-undang tersebut. Baik. Nah, ternyata ini ada rekayasa. Kita mengatakannya tadi ini kejahatan sistemik. Masa undang-undang bisa dibuat tapi hanya judul-judul lah, katakan begitu, nanti soal detailnya seperti apa yang sifatnya penting, strategis dan esensial untuk bagaimana sebetulnya apa alasan kita membuat undang-undang itu tidak diatur dalam undang-undang itu. Itu jadi sesuatu yang kita anggap adalah pendelegasian pembentukan hal penting dan strategis, materi penting dan strategis itu jatuh ke tangan eksekutif yang mestinya DPR terlibat dan masyarakat pun harus berpartisipasi. Baik, yang perlu digarisbawahi yang digugat di sini uji formil, artinya menyoal proses pembentukannya, proses pembentukan undang-undangnya. Pak Ngabalin, tanggapan Anda atas gugatan yang disampaikan oleh Pak Marwan? Ada hal yang penting, ada yang penting lagi satu ya, bahwa dalam prakteknya itu partisipasi publik sebagaimana juga yang digugat dalam Undang-Undang Ciptaker itu tidak terjadi sebagaimana mestinya seperti diatur dalam Undang-Undang P3. Jadi kenapa MK menyatakan bahwa Undang-Undang Ciptaker, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 itu inkonstitusional, ya, itu dinyatakan MK seperti itu. Kenapa? Karena salah satu hal penting alasannya dinyatakan itu inkonstitusional adalah karena proses pembentukannya yang harusnya melibatkan partisipasi publik sebagaimana diatur dalam Undang-Undang P3 itu tidak terjadi. Ya, dalam hal ini kami ingin menekankan partisipasi publik di pembentukan Undang-Undang Ciptaker itu sebetulnya lebih luas dibanding yang terjadi untuk Undang-Undang IKN ini. Nah, yang lebih luas saja itu ditolak MK, apalagi ini gitu. Baik, ya, Pak Ngabalin. Baik, silakan Pak Ngabalin, tanggapan Anda. Ya, yang pertama saya ingin menyampaikan bahwa langkah-langkah yang dilakukan oleh anggota maupun tokoh masyarakat seperti Pak Marwan, kemudian saya dengar juga ada Ibu Haja Neno Warisman dan beberapa purnawirawan yang lain, ini adalah satu proses yang konstitusional, ya, dijamin oleh undang-undang, dijamin dalam negara kita, sehingga beberapa materi-materi, poin-poin yang tadi disampaikan oleh Pak Marwan terkait dengan uji formil atau mungkin juga nanti ada yang ingin mengajukan uji material dan lain-lain sebagainya, karena negara kita ini adalah negara demokrasi, kemudian wadah dan tempatnya juga
juga ada yang namanya Mahkamah Konstitusi, sehingga judicial review itu adalah sesuatu yang harus kita pandang sebagai sebuah proses orang dalam melakukan proses demokrasi, dan ini menjadi hak publik, hak masyarakat untuk bisa mengajukan poin-poin, termasuk yang tadi disampaikan oleh Pak Marwan. Makanya kenapa saya dari awal mengatakan bahwa kita harus menyambut dengan gembira, kemudian kita harus mempersiapkan berbagai tanggapan, jawaban, ya tentu saja Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, dan kami pun juga nanti kita akan lihat apa poin-poin yang disampaikan oleh Pak Marwan ini, kemudian nanti bisa menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari apa yang menjadi kesiapan kami ketika nanti diajukan dalam judicial review mendatang. Pak Ngabalin, jadi pada prinsipnya. Baik, Pak Ngabalin, apakah menurut Anda gugatan ini sengaja diajukan, ada pihak-pihak yang memang sengaja ingin mengganjal atau menghambat pembangunan ibu kota baru? Tidak, kita bicara IKN ini kan bukan bicara untuk satu pihak, bukan untuk bicara untuk pemerintahan Jokowi. Jokowi sendiri kan 2024 kelar. Jadi apa yang diajukan oleh pihak-pihak termasuk Pak Marwan dan teman-teman ini harus kita berikan apresiasi, harus kita sambut dengan sebuah tala al-badrun alaina gitu loh. Bagaimana proses ini harus bisa berjalan, sama sekali tidak ada sedikit pun prasangka-prasangka yang datang. Saya kira DPR juga seperti itu. Saya waktu menjadi anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia juga beberapa kali rancangan atau undang-undang yang sudah kita sahkan kemudian digugat di mahkamah, kita harus siap. Jadi saya kira normal dan biasa saja, bukan sesuatu yang haram dalam kita berbangsa dan bernegara dan berdemokrasi di tanah air ini. Baik, Pak Marwan, sebenarnya apa yang menjadi tuntutan dari para penggugat ini? Apakah sekedar pembatalan undang-undang IKN-nya atau juga menentang pemindahan ibu kotanya? Ya, kalau undang-undangnya dibatalkan ya otomatis pemindahannya juga batal ya. Tapi yang lebih penting adalah bahwa kita dari sisi formil menganggap prosesnya melanggar konstitusi sehingga harus dibatalkan. Itu yang paling penting. Tapi di balik itu juga ada aspirasi bahwa kita tidak merasa bahwa ini sesuatu yang mendesak. Apalagi ternyata dana yang digunakan itu juga berubah-ubah. Awalnya di 2019-2020 dikatakan dari 466 triliun anggaran yang dibutuhkan, pemerintah hanya mengeluarkan sekitar 140-an. Belakangan berubah. Nah, ini kan berubah, maksudnya itu anggaran di APBN ya. Belakangan nanti akan naik lagi lebih dari 200 triliun. Ini kan uang pajak rakyat, artinya kita juga concern. Ini bangun ini pakai APBN, maka kalau memang tidak mendesak, ada hal yang lebih penting, bagaimana misalnya hutang itu tidak perlu ditambah, ada kepentingan mengentaskan kemiskinan yang dalam setahun ini meningkat, ya, ada kebutuhan untuk menjamin kesehatan masyarakat, itu jauh lebih mendesak dibanding mengejar pembangunan ibu kota yang ternyata juga dari kajian ekonomi, kalau tujuannya untuk pemerataan, itu oleh sejumlah LSM atau pakar ekonomi menemukan bahwa justru tidak ada dampak positif dari pembangunan dari sisi ekonomi dari pembangunan atau pemindahan ibu kota baru ini. Kalau bicara banjir, barusan juga di daerah itu kita mengalami banjir juga, itu kita dengar beritanya, ada beritanya itu banjir juga. Artinya alasan-alasan itu adalah sesuatu yang coba dijustifikasi ya. Tapi yang lebih penting lagi, kami ingin mengungkap bahwa ada motif lain, motif perburuan rente misalnya, ada kepentingan oligarki, ya mohon maaf saja, ini kami mengungkap ini dengan berbagai fakta dan fenomena yang terjadi di Indonesia, bagaimana oligarki itu semakin dominan menentukan arah pembangunan di Indonesia, sehingga kalau kita bicara kepentingan orang banyak, yang dapat untung lebih banyak itu ya bukan rakyat atau Pak Marwan, Anda menyampaikan tadi pemindahan ibu kota negara ini belum mendesak. Apakah Anda melihat Jakarta ini masih layak untuk menjadi ibu kota negara dalam beberapa waktu ke depan?
masih sangat layak. Kalau bicara itu alasannya banjir, ya banjir itu bisa diatasi kalau kita melakukannya dengan optimal. Kalau kita bicara pemerataan ekonomi, kita bisa membangun sekian banyak pusat-pusat daerah pengembangan khusus, misalnya daerah ekonomi khusus atau banyak alternatif lah ya. Artinya memang kalau bicara justifikasi apa yang disampaikan pemerintah, kita bisa menyiapkan jawabannya. Baik. Tapi kalau pemerintah pendekatannya adalah kekuasaan, apalagi cara membentuk undang-undangnya saja seperti yang tadi kita sebutkan, artinya lalu pemerintah ini bekerja untuk siapa? Baik. Kalau memang ini untuk publik, kasih kesempatan dong publik untuk juga menyampaikan aspirasi. Menurut publik ini belum mendesak. Kita ada hal-hal yang lebih penting yang perlu dilakukan. Ya, dalam APBN misalnya dibanding membangun ibu kota baru, apalagi utang juga sudah hampir 7 triliun. Bunga hutang yang harus dibayar Indonesia tahun ini itu lebih dari 400 triliun. Bunga hutang nih, bukan bicara pokok hutang. Jadi sudah tahu kita ini banyak masalah, rakyat miskin yang dikejar itu bukan sesuatu yang prioritas. Tapi dibalik tidak prioritas itu ada kepentingan oligarki, berburu rente dan mempertahankan kekuasaan. Itulah yang menjadi sikap kami, pendirian kami. Karena itulah kami menggalang untuk bagaimana rakyat menolak undang-undang IKN ini. Baik, Pak Ngabalin, apakah sebenarnya pemindahan ibu kota negara ini sesuatu yang mendesak, sesuatu yang perlu dilakukan, atau hanya sekedar sebuah legacy dari Pak Jokowi, atau tadi seperti poin-poin yang disampaikan Pak Marwan, ada kepentingan oligarki di situ? Suara saya masih didengar dengan baik ya? Sangat jelas Pak Ngabalin, silakan. Pertama, saya mau bilang bahwa seluruh rakyat Indonesia mengerti bahwa rencana pemindahan ibu kota baru ini bukan hanya pada zaman Presiden Joko Widodo. Sejak zaman Presiden Soekarno, gagasan besar, niat suci yang luar biasa untuk kepentingan masa depan Indonesia. Waktu itu juga kita tahu zaman Pak Harto, kemudian sampai dengan Pak SBY. Waktu Pak SBY, saya menjadi pimpinan dalam rancangan undang-undang ibu kota negara pada waktu itu. Saya ingat betul sahabat saya, gandong saya Effendi Simbolon, kemudian gandong Pak Parlan, pernah juga memimpin. Kemudian kami sama-sama di situ. Nah, sampai dengan masa Presiden Joko Widodo ini baru ada satu pikiran yang tepat, kemudian ada kajian, karena orang membangun ibu kota negara itu bukan membangun pom bensin, bukan membangun satu terminal di pasar, bukan. Orang membangun ibu kota negara itu dengan berbagai macam kajian yang berulang-ulang. Ini juga bukan baru 6 bulan, 3 bulan, enggak. Ini bertahun-tahun sudah dilakukan. Itu pertama. Dengan begitu, maka kalau orang bicara tentang ibu kota negara kita ini adalah bicara tentang pembangunan peradaban anak negeri. Kita berbicara tentang peradaban sebuah bangsa yang namanya Indonesia. Bicara tentang 100 tahun, 200 tahun masa depan Indonesia. Kita tahu bersama Presiden Joko Widodo mengatakan bahwa yang dilakukan itu adalah membangun Indonesia sentris. Dengan begitu maka kita semua merasakan. Itulah yang kenapa saya selalu katakan bahwa membangun kemudian membicarakan ibu kota negara Nusantara ini adalah bicara tentang masa depan generasi Indonesia, membangun sebuah peradaban. Jadi kalau saya mau bilang bahwa poin-poin tadi ya, karena ini disaksikan oleh seluruh rakyat Indonesia lewat iNews TV, maka semua prasangka-prasangka, dugaan-dugaan dan poin-poin yang tadi dikemukakan oleh Pak Marwan, mari tuangkan di dalam apa yang Bapak sampaikan dengan kawan-kawan dalam batu gugatan, batu uji, kemukakan semua, karena nanti mahkamah ya, di Mahkamah Konstitusi lewat judicial review itulah bisa menentukan bagaimana antara kedua belah pihak ya, baik dari pemerintah dan DPR maupun
Bapak dan Ibu yang mengajukan judicial review itu. Dengan begitu maka kita semua narasi-narasi kita tentang diksi yang kita pakai juga ini, apakah itu terkait dengan prasangka, melakukan penyerangan, fitnah dan lain-lain, bisa nanti diuji semua di mahkamah. Bukan saya tidak bisa membantah itu di iNews TV ya. Saya kira kita harus memberikan apresiasi yang luar biasa kepada Pak Marwan dan kawan-kawan. Baik, kita akan tunggu tentunya kelanjutan dari gugatan Undang-Undang IKN ini. Seperti yang disampaikan oleh Pak Ngabalin, keputusan akan ada di Mahkamah Konstitusi. Terima kasih Pak Ngabalin dan Pak Marwan sudah berdiskusi bersama kami di iNews. Sama-sama Pak Ngabalin.